Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Pastikan teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang teman-teman kembali lagi bersama Kakak Mei, Kakak Abi, dan Kakak Elia. Nah teman-teman, sekarang Kakak mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Kita sama-sama membaca ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan rantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, Kakak minta teman-teman semua sikap doanya, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah ini mau menjadi ibadah yang betul-betul di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang mengikuti secara online Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka, agar mereka bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, Kakak mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menghafal restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi
Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pujian, tapi sebelum itu akan mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama stretching ya teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Dengan semangat ya teman-teman. Kepalaku stretching selalu riang gembira, stretching pundak aku stretching selalu riang gembira, stretching tangan aku selalu riang gembira, stretching pinggul aku stretching selalu riang gembira, stretching kaki aku stretching selalu riang gembira, stretching semua selalu riang gembira, stretching kepalaku selalu riang gembira, pundak aku selalu riang gembira, tangan aku selalu riang gembira, pinggul aku selalu riang gembira, kaki aku selalu riang gembira, selalu riang gembira, selalu riang gembira. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Kita sama-sama memuji Tuhan ya teman-teman. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Ku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Mas pada semangat semua? Masih luar biasa. Mas pada semangat semua? Masih
Luar biasa. Ayo teman-teman, kita pergunakan kaki kita, tangan kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama ya teman-teman, dengan semangat. Nah teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mas pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita bagi Tuhan ya teman-teman. Dengan penuh semangat ya teman-teman, kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Dia persilakan teman-teman semua duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kakak Dia minta teman-teman semuanya sikap penyembahan, karena kita akan masuk dalam penyembahan kita. Ayo tutup mata, lipat tangan,
mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Bapa. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita nyatakan dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali kita nyatakan dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita angkat suara kita sembah Dia. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Bapa, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu,
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai dengan penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan, kami dapat mendengarnya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Nah, kalau teman-teman sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah teman-teman, itu saja ayat hafalan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Indah. Nah teman-teman, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita di hari ini, Bunda mau tanya dulu ya, apa teman-teman masih ingat nggak firman Tuhan yang kemarin menceritakan tentang apa ya? Nah diingat-ingat dulu ya. Ya betul sekali, firman Tuhan kita minggu kemarin yang menceritakan Salomo membangun bait Allah dengan kesimpulan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita membuat kita untuk suka berdoa. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan kita di hari ini yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai yang kedua, yang menceritakan tentang Nadab dan Abihu. Nah teman-teman, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita di hari ini ya. Harun memiliki 2 orang anak laki-laki, putra sulung mereka yang bernama Nadab dan putra yang kedua bernama Abihu. Harun adalah imam besar orang Yahudi yang pertama. Adik laki-laki mereka yang bernama Eleazar dan Itamar. Mereka berdua lahir di tanah Mesir dan turut keluar bersama-sama bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, paman mereka. Nah teman-teman, pada momen pengangkatan Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar di bait Allah, Allah menunjukkan keanggungan dan kekudusannya. Dia memberikan api di mezbah bait Allah untuk upacara pembakaran korban bagi Tuhan. Hari itu Nadab dan Abihu masuk untuk menyalakan api di atas mezbah, teman-teman. Namun rupanya Nadab dan Abihu melewati batas yang ditetapkan Tuhan. Mereka melanggar kekudusan Tuhan dengan cara menggunakan api lain untuk digunakan di dalam ibadah. Dan Alkitab menyebut api yang mereka gunakan sebagai api asing. Sebutan api asing ini berarti Nadab dan Abihu tidak menggunakan api dari mezbah tembaga untuk mengisi perbaraan mereka. Seharusnya mereka memakai api khusus untuk pelayanan di mezbah.
Bukannya berbuat demikian, mereka malah melakukan fitrah Tuhan dengan mengambil api yang biasa yang belum disucikan, sehingga mereka dianggap bersalah melakukan pencemaran. Nah teman-teman, tindakan mereka ini menunjukkan ketidaktaatan mereka, karena sebenarnya mereka baru saja menyaksikan keagungan Tuhan dan kekudusan Allah. Tuhan tidak membiarkan tindakan mereka, karena Tuhan tidak ingin kekudusannya dilanggar oleh umatnya. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita yang melayani Tuhan? Ketika kita ditebus oleh darah Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Namun, kadangkala kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ini bukanlah Tuhan. Kita bisa mengambil posisi Tuhan dan berbuat seolah-olah kita adalah Tuhan, dan bertindak seenak-enaknya karena merasa sudah mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Hal ini bisa terjadi ketika kita melayani Tuhan. Nah teman-teman, namun tanpa membangun persekutuan dengan Tuhan atau mengambil keputusan yang fatal tanpa menanyakan kehendak Tuhan. Nah teman-teman, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan, karena jika Tuhan tidak menghukum kita, bahkan masih memberikan kesempatan untuk bersekutu dan melayani, itu semua karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Nah teman-teman, saatnya kita akan masuk di dalam kesimpulan kita dari cerita firman tentang Nadab dan Abihu ini. Kesimpulan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani, kita harus belajar hidup kudus, yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Nah teman-teman, itu saja ya firman Tuhan kita di hari ini. Sampai jumpa ya teman-teman. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang menonton Tuhan maupun di luar sana Tuhan. Tuhan berkati mereka, jagai lindungi mereka Tuhan, dan jagai orang tua mereka agar bisa mendidik mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Lia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang ada dalam kota ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Mereka selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya pemakaian Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh seluruh jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terlalu banyak kami berdoa bagi kota kami, kota Sorong Tuhan. Tuhan tolong berkati kota ini, agar kota ini bukan menjadi kota bajingan tetapi menjadi kota berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi sistem pemerintahan di kota Sorong, agar apapun yang dilakukan pemerintah kiranya itu selalu baik bagi setiap masyarakatnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya doa kami, dalam nama Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah berkat-berkat terbaik Tuhan Engkau limpahkan bagi Indonesia Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan kami mau berdoa Tuhan bagi COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia Tuhan. Biarlah hanya dengan tangan-Mu Tuhan dapat Kau kurangi Tuhan, bahkan Kau biarkan bersih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi sistem pemerintahan Indonesia Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan, kami yakin mereka adalah wakil Allah. Mereka akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Seluruh ibadah anak Tuhan, kami berdoa biarlah mereka selalu melakukan seperti apa kehendak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak yang ada tumbuh imannya, tumbuh rasa percayanya kepada Engkau Tuhan. Biar mereka menjadi generasi Yeremia, generasi yang berkata ya bila itu ya dan tidak bila itu tidak. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati setiap bangsa-bangsa Tuhan. Untuk sistem pemerintahannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masa pandemi Tuhan yang masih berjalan juga Tuhan, biarlah Engkau mau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah Engkau mau curahkan Tuhan berkat-berkat yang terbaik Tuhan, berkat pemulihan Tuhan, Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, tercurah atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal kami beribadah Tuhan, dari kami pujian bahkan penyembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan semuanya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini terus memiliki iman percaya di dalam Engkau yang bertambah lagi Tuhan. Biarlah mereka semakin percaya bahwa kasih setia-Mu terus nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melingkupi setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan doa kita pada pagi hari ini. Bunda mengajak teman-teman semua mengangkat tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, ayo kakak-kakaknya masuk, kita akan. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.